dijelaskan tadi hasil diskusi dengan Pak Syukri terkait dengan jurusan di universitas. Ya, tadi kita awalnya kan membahas mengenai isu geopolitik terkait dengan Selat Hormuz ya, di mana itu membuat harga minyak bumi naik gitu. Kemudian diskusinya berlanjut pada apakah kita ini terus bergantung pada minyak bumi gitu ya. Jadi perguruan tinggi di sini fungsinya adalah menyiapkan talenta-talenta atau SDM-SDM yang mengerti tentang pentingnya energi baru dan terbarukan. Jadi energi baru terbarukan inilah yang membuat manusia itu tidak tergantung dari minyak bumi kan, gitu kan Pak. Nah, selain itu kita juga menyiapkan SDM-SDM yang mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan. Misalnya tadi kita bicara plastik. Plastik itu asalnya juga dari minyak bumi. Gara-gara ada masalah geopolitik Selat Hormuz, harga plastik juga ikut naik karena plastik dibuat dari minyak bumi. Nah, bagaimana nih kita bisa memandang pemakaian plastik ini? Apakah kita berhenti sama sekali atau kita melakukan apa gitu? Itu kan perlu diedukasi ya, menyiapkan SDM itu. Kenyataannya plastik itu memang tetap diperlukan, kita nggak bisa hidup tanpa plastik untuk packaging, kemasan dan lain-lain ya. Itu kan banyak sekali memakan plastik, tapi yang penting kita menyiapkan SDM yang tahu bagaimana reduce, mengurangi pemakaian plastik, reuse, memakai ulang plastik, kemudian recycle plastik. Nah, keilmuan-keilmuan ini diperlukan untuk mahasiswa ya di perguruan tinggi. Belum lagi keilmuan mengenai supply chain management. Kalau kita bicara supply chain, tadi yang dari Timur Tengah ada minyak bumi lewat Selat Hormuz sampai Indonesia, supply chain-nya terganggu. Nah, itu kan perlu dipikirkan dari sekarang. Tapi ada juga supply chain untuk recycle plastik. Plastiknya udah dibuang, ada di tempat sampah. Bagaimana mengumpulkan lagi, kembali lagi ke pabrik untuk diolah, didaur ulang lagi. Nah, kemampuan SDM untuk memiliki supply chain management ini penting. Selain itu juga menyiapkan SDM yang bisa menyampaikan ini kepada masyarakat. Itu SDM-SDM yang mengerti mengenai ilmu komunikasi. Ada digital communication and media, ada strategic communications. Itu semua harus siapkan SDM-SDM. Sehingga nanti mereka bisa mengkomunikasikan masyarakat mengenai pemakaian energi baru terbarukan, tidak tergantung pada minyak bumi, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mengurangi pemakaian plastik, memakai ulang plastik, mendaur ulang, itu kan harus dikomunikasikan. Nah, ini ada keilmuan yang harus dikuasai, yaitu ilmu komunikasi. Jadi ini komprehensif ya. dari hulu sampai hilir ya Pak ya bahasanya ya. Dan penguasaan teknologi sampai kepada bagaimana mengkomunikasikan. Jadi saya juga kepikiran bahwa pendidikan di perguruan tinggi itu harusnya interdisciplinary. Jadi kita memang bekerja tim, ada timnya dari berbagai macam jurusan, tapi orang yang belajar jurusan teknik juga harus belajar juga dong mengenai sustainability, tentang lingkungan, tentang supply chain, tentang komunikasi. Sementara orang yang belajar ilmu komunikasi paling nggak mengerti juga tentang lingkungan. Karena ini isu besar loh, lingkungan, energi. Mereka juga ada mata kuliah. Jadi ini satu kesatuan. Dan ini sangat menarik ya untuk dipelajari di perguruan tinggi, sehingga kita nggak fokus pada satu keilmuan dan tanpa mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Ini real issue yang terjadi. Kalau dilihat dari lulusan di Universitas Bapak, bagaimana hasilnya dan outputnya untuk para mahasiswa lulusan? Lulusan kami sekarang banyak bekerja di industri ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Karena kebetulan kita programnya double degree program, itu kerjasama dengan universitas di Jerman, jadi mahasiswa punya kesempatan untuk kuliah selama 2 semester di Jerman
itu program double degree kita, dan sebagian besar bekerja di Indonesia, tapi sebelumnya mereka punya pengalaman kerja di Jerman, karena Jerman memberikan kesempatan untuk lulusan kita untuk bekerja sama misalnya 2-3 tahun, dan pengalaman internasional itu penting. Mereka kembali ke Indonesia bisa turut membangun negara kita Indonesia ya. Harapan Ya. untuk SDM ke depan khususnya terkait untuk renewable energy bagaimana? Ya, terkait renewable energy, harapan saya semakin banyak itu anak-anak muda yang tertarik untuk belajar renewable energy. Penting karena ini masa depan dunia. Kayak lagi tadi kan, kalau minyak bumi lama-lama habis ya. Lama-lama kita ya nggak punya minyak lagi, gimana memenuhi kebutuhan energi. Jadi harapan saya makin banyak anak-anak muda yang mulai tertarik mengenai pengembangan energi baru terbarukan, mengenai lingkungan, mengenai supply chain,